selesai dengan baik aja, tapi tidak luar biasa bagus gitu. Yo apik gitu. Nah, begitu evaluasi, jebret. Aku dikandani. Ternyata beliau ada orang yang katanya pinter itu ngomong ning JJ. Beliau pengen nonton, tapi nggak bisa masuk karena ada nggak tahu penunggunya dari gedung itu atau piye gitu. Nah, dia satu-satunya cara adalah dia nempel di seseorang. Begitu tak paske, begitu kita depan-depan, beliau ini matanya tuh udah nggak yang lewer gitu loh. Ya benar-benar wis stay tapi tetap masih tua. Beliau masih tua tapi ininya kayak normal. Begitu aku balik, kalimat keduanya beliau adalah wis tak tunggu kemudian sih. Nah, itu tuh kayak begitu selesai kuwi langsung branding, selesai kabeh awakku wis ra karuan gitu kan. Kowe iki reget, kowe iki ra oleh mlebu. Nah, waktu itu aku kayak seakan-akan ono ngono kuwi gitu. Nah, aku neng galengan, aku cuma ngeliat teman-teman mlebu ning cungkupku iki kok rasanya loro banget ya. Cuman ndelokke lho padahal, tapi kok rasanya iki ono rasa sing sedih ki ono, tapi luwih ning loro. Sedih ya. Kaisa, Perkenalkan perkenalkan dulu. Oke. Aku Galuh Putri Satyarini, biasanya dipanggil Galuh. Terus latar belakangku sebenarnya memang dari kecil aku hidup di kesenian, di kebudayaan ngono juga. Karena memang simbahku, ibuku juga ada di kesenian. Terus aku terbiasa dengan lingkungan kegiatan budaya-budaya gitu. Terus di rumah juga ada sanggar. Jadi kayak wis melekat aja gitu. Tapi ibu penari juga bukan? Ibu basicnya penari. Terus sekarang yang pelaku seni. Simbah itu kalau simbah kakung dia pemain biola. Terus kalau dari bapak itu memang pengrawit. Jadi nek kumpul keluarga iso ngrawit bareng-bareng. Wah, berarti nek kumpul keluarga iso gawe kerawitan dhewe ya. Kerawitan dhewe. Muni lah. Gitu ya. Sastra muni ya. Mungkin seperti itu ya Mbak Galuh ya. Ya, mungkin bisa monggo pengalamannya ini kan kilas balik dah. Ini mungkin dulu sejarahnya, mungkin sekarang pengalaman yang pertama kali menari dulu di mana dan seperti apa, atau ada aura apa atau seperti apa, mungkin kan penonton pengen tahu. Nek biasanya di Jawa itu kalau penari masuk di ranah yang budaya Jawa kan biasanya pakai ritual gitu. Itu monggo mungkin Mbak Galuh bisa jelaskan. Oke, kalau pengalaman sing model-model mistis gitu, iki bosone basa Ya, campur aja Mbak Galuh. Aku bingung ya, di sini kan bahasanya bahasa planet. Okay. Jadi campur-campur, boleh Jawa, boleh Indonesia, boleh. Nah, Inggris saya jangan nyanda masalahnya. Jangan bahasa Inggris ya. Oke, nek pengalaman mistis-mistis ngono sebenarnya lumayan cukup banyak karena posisinya mungkin karena yang tak ambil itu adalah tradisi dan Jawa. Jadi mungkin lingkunganku yo ning Jawa-Jawanan iki itu gampang banget buat masuk gitu. Sebenarnya awalnya memang tidak sengaja untuk mendekatkan ke arah rono. Tapi jadi akrab karena dengan dunia mistis ya. Iya, jadi akrab dengan dunia mistis kuwi tadi. Kalau awal pertama kali nari itu sebenarnya dari TK, dari kecil. Dari kecil. Cuman memang diarahkan untuk menjadi penari waktu itu. Bapak memang pengennya aku neng akademis, guru lah, PNS gitu-gitu lah. Iya, nek wong Jawa itu pengennya kan dadi pegawai negeri kan wis ya, atau mulia. Uripe pensiun. Nah, itu kan gitu. Terus tari ini jadi hobi yang menghasilkan awalnya. Terus sampai pada akhirnya proses kepenarian, ketubuhan ketemulah di proses yang modelnya ada karakter. Nah, pertama kali tari yang berkarakter itu kebetulan adalah Roro Mendut. Roro Mendut. Di awalnya itu yang karakter yang maksudnya Roro Mendut yang mendalami, mencari tahu yo. Istilahnya yang apa yo? Beliau ini ada, diyakini ada ceritanya juga, terus dekat dengan Jogja waktu itu. Akhirnya mencari tahu tentang beliau ini gampang-gampang susah. Karena
ada beberapa versi tentang Roro Mendut ini. Iya. Nah, yang terjadi pada waktu itu di tahun 2015 iya. itu pertama kali nih aku membawakan sebuah karakter Roro Mendut itu. Ya waktu itu kayak natural way, apa yang dimasukkan sama sutradara tak ambil, karena aku sebagai pelaku tidak mencoba untuk mencari tahu apa kepiye gitu, tak ambil pengkarakteran beberapa macam-macam. Dan lucunya waktu itu aku seminggu sebelum pentas itu ke Singapura, ke Malaysia. Ke Malaysia ya. Jadi nggak ada waktu buat latihan. Intinya pendalaman tentang Roro Mendut itu jadi kurang. Terus ketemu sama lawan mainku ini si Prono Citro itu cuman 5 kali total sama Hari H. Iya. Jadi memang secara batin nek didelok chemistry mungkin akan sangat nol gitu yang terjadi. Terus tiba-tiba waktu itu Mas Prono Citro ini adalah namanya Mas Hendy. Beliau itu adalah anak isi waktu itu. Terus aku belajar tentang komunikasi dengan sekitar, komunikasi maksudnya dalam artian. Nah, sekolah Mas Hendy ini aku belajar buat istilahnya nyuwun pangestu, terus ini minta kelancaran. Nah, waktu itu memang belum sing mlebu ning mistis-mistis tuh. Iya, belum sampai di arah sana. Tapi aku merasakan ketika kita berdoa bareng, kita bergandengan tangan, kami kayak menyatukan energi waktu itu. Aku merasakan kayaknya ada yang aneh ini. Ada getaran gitu ya. Ada getaran, tapi getaran, nggak ya. tahu yang nggak bisa dijelaskan waktu itu. Nah, yang terjadi setelah aku berdoa, teman-teman tuh semuanya penari, yang lain prawani ono sing gelem nyeluk aku. Maksudnya mereka tuh bener-bener kayak punya circle dewe, aku ya ming dewe gitu. Terus seakan-akan aku menjadi orang lain, kata mereka setelah pentas yo. Ketoke kowe iki dadi wong sing luwih enom, wong sing luwih galak kayak gitu waktu itu. Terus pentas berjalan, selesai lancar. Itu pertama kalinya aku mengalami istilahnya kemistisan yang aku tidak sadar itu tadi. Nah, kemudian lanjut di tahun 2018, aku dapat kesempatan buat nggarap Roro Mendut lagi. Roro Mendut ya. Tapi sebagai koreografer. Jadi cuma sebagai penata tari ya. Jadi bukan pelakon. Nah, di situ ketemulah sejarah tentang bukan sejarah sih, literasi tentang Roro Mendut ini. Terus beliau ini seperti apa, beberapa macam-macam. Mungkin ini titik awal aku jauh masuk ke dalam Roro Mendut atau karakter-karakter. Nah, waktu itu ceritanya kita sowan mencoba untuk ke Berbah Sleman, yang diyakini di situ itu ada makamnya Roro Mendut. Setauku itu adalah makam, bukan makom ya, katanya makam, katanya loh. Terus jadi wah padang jinglang. Jadi waktu itu tempatnya itu kan ora kaya omah tuh. Sebenarnya meng kaya menurutku iso dibilang rumah buangan, wong itu bener-bener di belakang rumahnya orang. Terus nek mlebu rono iki kudu nglewati galengan gitu loh, Mbak. Ngelewati galengan. Aku parkir tuh kayak luwih adoh saka galengan itu. Jadi kita harus jalan kaki. Nah, melewati galengan dan waktu itu kebetulan aku lagi mens. Jadi aku nggak bisa masuk. Nggak boleh masuk ya, karena teman-teman sakral itu kalau menstruasi memang nggak boleh masuk. Gitu. Kita meyakini itu juga. Aku cuman bisa di luar galengan. Nggak tahu kenapa kayak ono rasa-rasa kowe iki reget, kowe iki ora oleh mlebu. Nah, waktu itu aku kayak seakan-akan ono kuwi gitu. Nah, aku neng galengan, aku cuman lihat teman-teman mlebu neng cungkupku iki kok rasanya loro banget ya. Cuman ndelokke lho padahal, tapi kok rasanya iki ono rasa sing sedih ki ono, tapi luwih ning loro. Sedih yang sakit gitu. Nah ya. Nyokit ngono. Nah, aku meh balik ke sini. Aku dari galengan itu ora kuat aku. Kok meh nangis ya? Iki terus mehen ki. Akhirnya putar balik. Aku nggak mau ngelihat ke dalam, ke sini. Nah, di sini tuh ada mbah-mbah koyok wong rada kurang ngono kae. Nah, amit saya ya, ini simbah-simbahnya itu tuh kayak dia tuh melotrok gitu loh. Melotrok ini melotrok, dan yang sini itu lebih melotrok dan sampai kelopak mata yang bawah itu tuh sampai kelihatan putih-putihnya gitu. Nah, simbah-simbah ini tuh ngomyeng terus pokoknya. Bla 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 bla, ngomong ke macam-macam ngalor ngidul. Omah digusur, ngomong ke opo lah pekarangan dan lain sebagainya, ngomong ke wong kono kayak nggone mbak nganu ki wongnya jahat kabeh kayak gitu-gitu. Terus nah, aku kan tidak notice orang ini nih sebenarnya. Kayak ya wis lah mungkin emang wong ini gitu.
Nah, aku ndelok kemana ning cungkup. Temen-temen tuh keluar dari cungkup kuwi mau nangis kabeh. Lanang-lanang iki padahal tuh do nangis terus. Kayak nopo kayaknya sepertinya mereka merasakan apa yang aku rasakan gitu kayak. Tapi batin kan. Terus akhirnya wong iki lama-kelamaan dia deket ning aku. Deket ning aku terus beliau ini njaluk rokok. Njaluk udut. Terus njaluk udutnya tapi galak waktu itu. Galak. Nah, aku kan mencoba karena aku takut ya. Aku mencoba untuk memalingkan ke arah sawah. Nonton sawah ning galengan itu. Tiba-tiba si Mbak ini tuh ngendika ngene. Kok kowe iki nang ndi wae tondo? Gitu kata kalimat pertama. Dek. Langsung aku madang beri sama ini. karena memang tone suaranya beda. Nada bicaranya beda. Terus tidak secerewet sebelumnya ngono kayak boleh ngomong. Begitu tak paske, begitu kita depan-depan, beliau ini matanya tuh udah nggak yang lewer gitu loh. Itu benar-benar wis stay tapi tetap masih tua. Beliau masih tua tapi ininya kayak normal gitu. Begitu aku balik, kalimat keduanya beliau adalah Wis tak tunggu kebiyen sih. nah, itu tuh kayak begitu selesai kuwi langsung branding, selesai kabeh awakku wis ra karuan gitu kan. Pikiranku tentang macam-macam ngendi-ngendi, tapi lucunya begitu dia ngomong kalimat wis tak tunggu kebiyen sih. Dia langsung ngomong, "Omahku kene sebelah kono ki kobongan, diobong karo wong langsung cerewet banget gitu loh." Terus tambah mati ya aku kayaknya dhewe. Aku langsung dari tempatku sama ibu-ibu ini, aku mencoba untuk geser ke sono sithik-sithik. Karena mungkin teman-teman ngelihat aku kanca-kanca ndelok aku nganu ya, aku udah panik kan ning kono. Ditekoni lah, apa ya Mbak, si Mbaknya njaluk rokok, ngono kan, aku bingung meh cerita apa gitu. Terus kuwi terjadilah percakapan dan pemberian rokok, si Mbak ini pergi, tapi perginya itu dia jalan ke arah galengan sing mrono, jadi galengannya kira tuh ini. Nah dia lah jalan, mbuh neng ngendi gitu. Terus kita pulang dari sana kan, aku kemeropok ya, maksudnya aku pengen cerita ke teman-teman, ini artinya apa ya, kok ono gini. Nah sharing sama teman-teman. Nah, kebetulan di situ kan ada pemain Prono Citronya, ada pemain Roro Mendetnya juga. Terus begitu sampai kampus kita cerita-cerita, tak ceritake itu tadi. Langsung begitu aku tuh langsung dobrinting kabeh. Nah, habis itu si yang jadi Prono Citro itu juga cerita kalau di kunci motornya dia menemukan rambut panjang banget. Dan itu nggak make sense kalau itu rambut manusia. Itu banget dan warnanya putih. Tapi sama Prono Citronya dibuang. Dibuang. Jadi piye yo Mbak, kira-kira iki direstoni apa ora ya pentase? Percaya wae direstoni insyaallah gitu kan. Terus setelah terjadi percakapan ngene, lucunya yang jadi Roro Mendut itu tidak merasakan kesedihan, tidak merasakan ano sentilan-sentilan. Ya pokoknya biasa wae yang melihat rumah itu adalah sebagai rumah yang ada makamnya. Selesai di situ. Terus ketok iki akan ada sesuatu nih setelah ini. Sutradaranya bilang gitu. Nah, pada akhirnya wes percaya wae, kita selesaikan forum ini dan kita pulang. Pulang, jebret. Seminggu menjelang pentas, si Prono Citro iki kita masih ada latihan ya. Prono Citro ini tuh nyerak neng aku terus, mepet neng aku terus. Pada waktu itu aku masih punya anjing kecil gitu. Terus dia tuh kayak nggak golek-golek alasan ben cerak-cerak aku, termasuk si anjing ini tuh jadi kayak kok lucu banget ya Mbak anjingnya ini. Pokoknya dia tuh caper banget Mbak aku. Terus yang terjadi hari H pentas, si Prono Citro ini masih kayak rias make up yo. Mbak make upku kurang piye yo. Itu tuh ke aku tanyanya, padahal kan harusnya ke sutradara yo. Nah, aku neng aku, pokoknya dia caper banget. Nah, begitu ini pergi, mereka sorenya itu si sutradara tuh bilang neng aku gini. Gal, kowe bariki Bali yo, atus resik ngene iki. Lah ngopo, Cik? Namanya Cici. Nah, piye nopo? Pokoknya resik-resik wae, terus kowe bayarin meneh. Aku pulang, aku mandi, aku balik ke situ. Begitu mulai, JJ tuh nyedeketin aku lagi. Gal, nanti kamu nonton di atas ya. Jadi yang kayak lantai 2 yang memang tidak ada penonton, aku disuruh di situ. Lah ngopo tuh, Cik? Mengko tak ceritani. Aku udah feeling nih, ada apa nih, kenapa aku dikon resik dan lain sebagainya gitu kan. Terus begitu pentas itu selesai, aku merasa pentas itu ya selesai dengan baik aja, tapi tidak luar biasa bagus gitu. Yo apik gitu. Nah, begitu evaluasi, jebret.
aku dikandani. Ternyata beliau ada orang yang katanya pinter itu ngomong neng Cici. Beliau pengen nonton, tapi nggak bisa masuk karena ada nggak tahu penunggunya dari gedung itu atau piye gitu. Nah dia satu-satunya cara adalah dia nempel di seseorang. Nah terus yang terjadi adalah beliau ini mintanya aku yang jadi medianya dia. Akhirnya aku yang dipilih, jebret. Terus di situ kebongkar lah, ternyata beliau nonton, terus beliau kurang seneng, antusias, kurang seneng kok ceritanya tadi koyok ngene, kok aku kira ngono kae lho. Itu tuh ada percakapan seperti itu. Nah ketemulah si Prono Cito ini ngomong, aku juga merasa aneh mbak, gue pas waktu gue emang ketok ayu banget sih. Dia tuh kayak wah, ternyata usut punya usut. Beliau ini nempel sama aku dari kita balik dari berbah itu. Jadi tidak hanya pas hari H tapi jadi sebelumnya gitu. Terus beliau itu istilahnya lei som lebu ya mergo aku. Kayak ngono. Terus beliau nih ngomong ning temennya JJ yang waktu itu istilahnya kepingin melu aku. Nah, waktu itu jawabanku adalah selagi tidak istilahnya tidak menggangguku dan tidak memberikan efek yang negatif ning aku ya monggo wae. Tapi aku tidak mau apapun yang aku lakukan ini kui bergantung pada dia. Biarkan aku memilih jalanku dewe gitu. Nah, lucunya aku merasa setelah tahun itu aku menjadi orang yang luweh ngerem. Tapi luweh wani gitu. Ngerem tapi luweh wani dan ya pokoknya menurutku positif gitu. Itu pertama kalinya. Dan sense-ku ning kesenian itu kayak langsung melejit. Maksudnya aku tidak perlu berusaha payah untuk melakukan kayak ritual-ritual atau apapun yang abot-abot. Aku bisa kayak tek gitu. Oh, aku rasa kurang ora tekan iki. Oh, iki kurang sithik meneh iki. Itu segampang itu waktu itu. Terus setelahnya aku ketemulah dunia ketoprak. Nah, sebenarnya ibuku juga pemain ketoprak. Ini kita kilas balik ke Roro Mendut. Jadi kita kupas dulu ini ya. Siap. Jadi nanti enggak melebar lagi. Itu bisa jadi episode kedua. Ini kita mau kilas balik ya masalah Roro Mendut. Jadi mungkin bisa medar dari energi dan lain sebagainya kan sebenarnya ini saya lihat kan memang ini aku mau merinding kabeh ya gue cerita itu memang nggak tahu ya. Jadi memang pada dasarnya dengan saya lihat kan dan itu dari awal permulaan jenengan pakai Roro Mendut, main di Roro Mendut itu sebenarnya sudah nempel di situ secara energi. Jadi gini, manusia itu punya energi yang hampir sama dengan astral yang sudah dahulu meninggal. Jadi itu ada energi yang tertinggal di masa sekarang di dunia ini. Itu ada. Sebenarnya ada dan itu sebenarnya jenengan sudah bersinergi dari pertama awal itu jenengan memerankan di 2015 itu memerankan Roro Mendut itu sebenarnya sudah ada di situ. Cuma energinya belum nempel. Dalam artian karena manusia itu punya energi yang hampir sama itu makanya ada orang-orang Jawa, orang itu kan sekarang ada yang mau mangkat ke makam sana. Sebenarnya itu mereka mencari cas energi. Nah, di jenengan itu caranya masuk ke dunia spiritual itu dengan nari. Nah, makanya dengan nari itu jenengan diperankan di Roro Mendut. Nah, dari Roro Mendut itu energinya sama sebenarnya. Dari awal itu sudah sama, jangan masuk. Powernya mungkin masih 30% pas di Mendut pertama. Di pentas kedua, di Mendut kedua karena jenengan sampai ke sana yang yang dipercaya di sana ada makamnya dan sebagainya dan memang kebetulan jenengan tidak bisa masuk karena jenengan posisi seperti waktu itu jadi koreografi bukan jadi pemain. Kalau jenengan jadi pemain mungkin jenengan tidak mens. Itu salah satu semesta itu yang sudah mengatur di situ dan mungkin matchnya nggak teratur waktu itu dan nggak sebenarnya pas mundur pas maju itu sebenarnya pas memang jenengan nggak dibolehkan masuk karena sebagai koreografi bukan sebagai pemain. Nah, itu saya olah itu semesta sudah mengatur seperti itu. Secara energi memang yang masuk waktu di posisi di ziarah. Nah, itu sudah masuk dan sudah mulai ngikut. Gitu. Nah, dalam pementasan terakhir, pementasan itu dengan sebagai koreografi di situ akan terjadi karang namanya
jeneng legenda ya. Kisahnya kan sebenarnya ada yang kisah A, kisah B itu kan sebenarnya karena ya jeneng wong itu kan dalam dahulu tidak dituliskan tapi dari mulut ke mulut kadang-kadang kan menyimpang. Akhirnya terjadilah seperti itu. Nah, mungkin saya isang ngudari di seperti itu. Sebenarnya secara spiritual, jadi ya lucunya makanya mungkin teman-teman tidak menyadari ya, pasti akan ada dan itu pasti makanya kita punya. Nek orang indigo ngomong, saya kan ra indigo, saya mau watu ya itu. Nek orang indigo ngomong ki wah iki ditempeli bae, ditempeli. Itu sebenarnya bukan ditempeli. Jadi energinya kita itu sama. Sama mbahnya di kita dulu. Kita punya DNA yang sama. Mungkin irungnya Mbak Galuh ini sama seperti yang dulu. Mungkin telinganya sama, itu DNA-nya ada. Nah, di situ sifat dari simbahnya itu muncul di Mbak Galuh. Nah, makanya kita punya momongan, punya dimomong sama eyang dulu. Sebenarnya secara DNA itu sama. Makanya nek orang indigo di Terawang, wo sik melu kowe kok mbudine ayu, mbudine bagus. Nah, engko nek kewan mesti macan, mesti ulo. Nah, itu sebenarnya DNA-nya hampir sama. Dengan leluhur, makanya ada yang ikuti. Nah, mungkin kita bisa lihat mungkin Mbak Galuh mungkin di leluhur di Rono Mendut mungkin dulu pernah ketemu mungkin atau di zamannya yang dulu pernah ketemu atau pernah berdekatan dan itu frekuensinya bisa sama. Karena kita sahabatan seperti itu tidak setiap orang itu bisa. Nah, itu susah kita bersahabatan. Itu energinya sama, frekuensinya sama. Dan makanya kita punya sahabat karib, punya sahabat ndak karib itu kan karena frekuensinya sama. Makanya kita bisa bersahabat. Mungkin seperti itu ya penjelasannya ya. Mungkin lebih spiritualnya gimana? Mau pengen seperti apa, Mbak? Kira-kira ada yang ganjel nggak? Tapi selama ini terus sekarang ikut itu ada yang ganjel nggak di kehidupan sekarang? Belum sih. Maksudnya ganjil itu dalam arti ya, ini kan nanti keluarnya intuisi di situ. Nah, nanti keluarnya intuisi. Umpamanya jenengan mau pergi ke tempat mana yang dikira itu memang rodok tidak bersahabat, jenengan mesti akan dituntun ojo ndono nduk. Nah, itu biasanya di situ itu akan muncul di situ. Itu nanti intuisi. Prosesnya akan seperti itu. Makanya ini kita butuhkan orang seperti ini butuhnya meditasi. Ketenangan. Biar itu cepat muncul. Nek wong zaman diri kayak itu dengan poso. Poso neton, poso asu, nek asu ki Senin Kemis, nah itu poso asu. Jadi nek asu itu biasanya nek Senin karo Kemis itu poso. Nah, itu biasanya gitu nek wong Jawa poso asu Senin Kemis. Nah, itu biar kedekatan energi kita itu bisa menyatu. Ya, sedulur papat lima pancar. Ah, ya kita ngomong kayak apalah itu ngomong itu nek kita saya ngomongnya energinya sama dan itu akan muncul terus. Dan itu akan keluar intuisi. Jadi wong Jawa nek zaman nek wong saiki ya terus feelingnya wah kok aku dhisik ora ndono ya. Nah, itu sebenarnya itu sudah diarahkan. Nduk aja ndine. Le aja ndine. Nah, itu sebenarnya intuisi yang muncul. Itu namanya intuisi. Jadi kita punya intuisi. Pane arep mlaku ning Jalan Magelang, aja liwat Jalan Magelang, jalan Kaliurang wae, arep Malioboro. Mungkin seperti itu intuisinya yang muncul. Itu salah satunya. Nah, itu mungkin nanti penjabarannya lebih panjang. Mungkin seperti itu ya. Teman-teman Sobat Ronda. Jadi pengalaman yang sangat menarik. Mungkin teman-teman mengalami tapi tidak sadar itu ada yang pengalaman seperti ini. Nah, itu energi yang sama dengan daerah-daerah tempat kita berkunjung dan kita memerankan di dunia ini kan peran manusia itu kan berbeda-beda. Mungkin kita jadi guru, ada yang jadi pengusaha, jadi itu perannya sama beda-beda. Tapi di zaman dulu juga ada yang punya peran seperti itu dan itu bisa energinya kita sama. Mungkin seperti itu salah satunya. Nah, mungkin seperti itu. Mungkin ada masukan lagi Mbak Galuh. Kira-kira gimana biar Sobat Ronda di sana paling ora kan tahu caranya nek arep apa gitu mungkin. Carane. Ikhlas sih semeleh. Iya, semeleh. Karena semua itu sudah digariskan ya mau perjalanan seperti apa. Jadi memang mau kemana. Sebagai penari ya dinikmati sebagai penari kan sekarang sudah tahu perjalanan seperti ini. Mungkin seperti itu. Hari ini episode sangat menarik, penari. Jadi mungkin kaitannya dengan banyak penari-penari mistis di Jawa itu banyak sekali. Dan ini salah satunya penari mistis. Mungkin salah satunya si rodok
mistis pokoknya lah. Nah, ini mungkin ke Desa Penari besok kita bikin Galuh Sang Penari Mistis. Nah, itu mungkin bisa seperti itu ya Mbak Galuh ya. Kita bikin sinetron tapi jangan film, atau bikin sinetron dari Sodowo. Mungkin itu satu pengalaman malam ini kita Isa Wedar dengan adanya penari yang berbau mistis. Nah, mungkin kita nanti lanjut berikutnya tambah yang lebih mistis dan lebih seru. Selamat malam, sampai jumpa, Sugeng Dalu, Wilujeng Rahayu.